Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatihul Mufid. Saya mahasiswa PPG angkatan pertama tahun 2023 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak, mata pelajaran fikih. Nomor induk mahasiswa saya 232111131. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran fikih materi binatang yang halal. Tempat pelaksanaan praktek pembelajaran ini di Madrasah Ibtidaiyah NU Hasyim Asy'ari pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana keadaan hari ini? Baik semuanya. Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Sudah siap semua untuk menerima materi? Ya, yang dahulu masih ingat kita mempelajari mengenai minuman yang haram. Ada yang ingat apa minuman haram itu? Minuman yang mengandung alkohol. Apa? Ada jawaban lagi? Memabukkan. Ada lagi? Tidak boleh dikonsumsi. Mengandung darah. Ada yang bisa mencontohkan? Anggur merah. Terus? Bir bintang. Ya, sudah. Itu mengenai minuman-minuman yang haram. Terus dipelajari ya, jangan sampai lupa. Sekarang kita menginjak hewan yang halal. Nanti kalau tahu pembelajaran ini, sampean diharapkan bisa mendefinisikan apa itu hewan yang halal. Terus bisa juga mendiagnosis, menyebutkan, mengelompokkan jenis-jenis hewan yang halal. Kira-kira ada yang tahu nggak apa hewan yang halal itu? Hewan yang boleh dimakan. Ada yang jawaban lain? Hewan boleh dikonsumsi. Ada yang lain? Yang perempuan kok diam saja? Ada jawaban yang lain? Dianjurkan untuk dimakan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya atau jenis-jenisnya? Daging, hewan laut, terus susu, terus susu itu duduk hewan. Ada lagi? Ya. Baik, karena sampean sudah punya buku masing-masing, dibuka bukunya, dan juga karena sudah membawa handphone, ini dikerjakan secara berkelompok. Sudah, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mulai.
Nanti kita belajar jenis binatang atau hewan yang halal supaya kita membiasakan diri mengkonsumsi hewan-hewan yang halal, jangan sampai tubuh kita kemasukan barang yang haram. Sudah dilihat tugasnya? Jadi langsung browsing atau cari di buku sesuai dengan pertanyaan. Apa itu definisi binatang yang halal dan jenis-jenis binatang yang halal.
Lah iki dikokon browsing kok ndelok TikTok iki apa iki rek? Sudah, kelompok 1 maju lebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nama-nama binatang yang halal dimakan pada kolom di bawah ini. 1. Binatang darat. Kambing, sapi, kerbau, unta, domba, kelinci, kuda, dan lembu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, binatang air. 1 lele, 2 mujair, 3 gurami, 4 bandeng, 5 cumi-cumi, 6 ikan salmon, 7 tuna, 8 tongkol. Binatang unggas. 1 ayam, 2 bebek, 3 ayam kalkun, 4 angsa, 5 burung puyuh, 6 burung merpati, 7 burung pipit, 8 burung dara. 4 bangkai. Contoh 1 ikan, 2 belalang. Dari hasil pengamatanmu di atas, jelaskan pengertian binatang halal. Apabila ia sudah disembelih dengan benar dan diolah sesuai dengan standar kesehatan manusia. Di sebuah danau di Pasuruan pada musim angin, banyak ikan yang mati dengan sendirinya. Ikan ini sebab tidak beracun, cuma basi lebih cepat. Ikan-ikan itu akan menepi untuk tidak lari. Bagaimana hukum memakan ikan ini? Halal oleh sebab itu boleh untuk memakannya meskipun sudah basi. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Ya sudah, nanti diskusi umum. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 2. Kelompokkan nama-nama binatang yang halal dimakan pada kolom di bawah ini. 1. Binatang darat. 1. Binatang darat. Kambing, unta, kuda, sapi, domba, kerbau, kelinci, lembu. Binatang air. 2. Binatang air. 1. Ikan tongkol, 2. Ikan lele, 3. Ikan bandeng, 4. Cumi-cumi, 5. Ikan gurami, 6. Udang, 7. Kepiting, 8. Ikan teri. Binatang unggas. Binatang unggas adalah angsa, 2. Ayam, 3. Bebek, 4. Ayam kalkun, 5. Burung puyuh, 6. Burung dara, 7. Burung pipit, 8. Burung murai. Bangkai. 4. Bangkai. Bangkai ikan dan bangkai belalang. 3. Di sebuah danau di Pasuruan pada musim angin, banyak ikan yang mati dengan sendirinya. Ikan ini tidak beracun, cuma basi lebih cepat. Ikan-ikan itu akan menepi dan tidak lari. Bagaimana hukum memakan ikan ini? Halal karena itu hewan danau atau itu bangkai ikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Grup 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan nama-nama binatang yang halal. 1. Kambing, 2. Domba, 3. Sapi, 4. Kelinci,
5 unta, 6 kerbau. Binatang air 1 ikan lele, 2 cumi-cumi, 3 seafood, 4 ikan tongkol, 5 seafood, 6 ikan gurami, 7 ikan bandeng, 8 ikan kepiting. Binatang unggas 1 angsa, 2 bebek, 3 ayam, 4 ayam kalkun. 4 contoh hewan bangkai ikan belalang. Dari hasil pengamatan di atas, jelaskan pengertian binatang halal. Di sebuah danau, binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Di sebuah danau di Pasuruan pada musim angin banyak ikan yang mati dengan sendirinya. Ikan ini tidak beracun, cuma basi lebih cepat. Ikan-ikan itu akan menepi dan tidak lari. Bagaimana hukum memakai ikan ini di perborosan? Kelompok 4. Kelompokkan nama-nama binatang yang halal dimakan pada kolom di bawah ini. 1. Binatang darat. Sapi, kambing, domba, kerbau, kelinci, ayam, kalkun, ayam, dan bebek. Binatang air 1 udang, 2 kepiting, 3 lobster, 4 kerang, 5 cumi-cumi, 6 ikan lele, 7 ikan tongkol, dan 8 ikan gurami. Tiga binatang unggas. 1 bebek, 2 ayam, 3 angsa, 4 burung merpati, 5 domba, 6 kerbau, 7 rusa, 8 kambing. 1 bangkai ikan dan 2 bangkai belalang. Pengertian binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan. Di sebuah danau di Pasuruan pada musim angin banyak ikan yang mati dengan sendirinya. Ikan ini tidak beracun, cuma basi lebih cepat. Ikan-ikan itu akan menepi dan tidak lari. Bagaimana hukum memakan ikan itu? Halal, karena 2 bangkai yang halal dimakan di dalam Islam, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Sudah, itu hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ada pertanyaan yang misalkan perlu didiskusikan? Kenapa anjing laut kok binatang halal? Apa hukum anjing laut? Anjing laut itu hidup di laut, tetapi itu termasuk jenis anjing. Ini ada pertanyaan, apa hukum anjing laut? Karena namanya anjing laut, tapi dia hidup di laut. Tapi anjing itu termasuk halal apa haram? Halal karena anjing laut termasuk bagian saydul bahri atau buruan laut yang halal untuk dimakan. Dari kelompok 4 ada jawaban, karena anjing laut meskipun namanya anjing tapi dia hidup di laut, sama dengan beruang laut. Jadi termasuk komoditas laut,
maka dia hukumnya halal. Ada yang mengatakan haram, kelompok yang lain? Tidak, semuanya sepakat halal. Oke, jadi anjing laut hukumnya memang halal. Namanya memang anjing, tapi karena dia hidup di laut, maka sebagian besar para ulama menghukumi anjing laut sebagai hewan yang halal. Karena termasuk hewan yang tinggal di air atau laut. Sudah, untuk menyamakan persepsi kita masing-masing mengenai pembelajaran hari ini, dilihat ini masing-masing hewan yang halal dan haram. Dari 4 ini, dari 6 gambar ini, mana yang kelompok halal, mana yang kelompok haram? Ini? Ya, dari 6 ini 2 kelompok yang haram, yaitu kelompok ular dan kelompok buaya. Sekarang apa itu binatang halal? Tadi sudah browsing, disamakan. Jawabannya sama. Sama nggak jawaban sampean dengan ini? Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan oleh orang muslim menurut ketentuan agama. Membawa manfaat positif bagi manusia. Ada yang jawabannya berbeda tadi? Ada. Ya, meskipun berbeda, tapi substansinya sama, yaitu boleh dimakan. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 96. Dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa ta'allakum wa lisayyara wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurum wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Nah, ini pengertiannya. Sekarang jenis-jenisnya. Yang pertama tadi jenis binatang yang hidup di air. Sudah betul semua? Sudah ya? Binatang yang hidup di air. Dalilnya atau dasarnya hadis riwayat 4. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fil bahri wal tahuru ma'u al-fil maitatu. Ulang. Fil bahri wal tahuru ma'u al-fil maitatu. Wa ibnu Abi Syaibah. Itu semua jenis binatang di air. Selanjutnya adalah binatang yang hidup di darat. Khususnya adalah binatang Nah, dalilnya surat Al-Maidah ayat 1. Dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Ya. Jenis ketiga, jenis binatang unggas. Ada angsa, mento, iti, ayam, ayam kalkun. Binatang unggas ini termasuk bagian binatang darat. Jenis terakhir adalah bangkai. Tapi khusus bangkai yang halal hanya ada 2. Seperti yang tadi sudah kita didiskusikan. Yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan.
hadis dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Kita baca bersama. Ya sudah, itu tadi definisi dan jenis-jenis binatang yang halal. Diharapkan sampai nanti setelah tahu bisa mengkonsumsi binatang yang halal saja agar badannya sehat, kuat dan dicintai oleh Allah. Yang ini yang pertemuan yang akan datang. Sudah? Demikian pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Sudah mendapatkan ilmu yang baru? Apa ilmu yang baru yang tadi didapat? Binatang halal. Apa tadi binatang halal? Binatang yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan oleh orang muslim. Apa saja jenisnya yang 4 tadi? Binatang darat, binatang air, unggas, bangkai. Bangkai apa? Bangkai, belalang, dan ikan. Sudah? Kalau sudah paham semua, mari pembelajaran ini kita tutup. Berdoa dimulai. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sudah, muka pembelajaran hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.